Saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 25 sampai dengan 26 Mei ini, anak-anak berkumpul di Vatikan untuk merayakan Hari Anak Sedunia yang pertama. Dalam perayaan ini, Paus mengusung tema, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Kutipan yang diambil dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 5. Tema ini mau menunjukkan bahwa anak-anak itu seperti yang Alkitab katakan, yakni kamu berharga di mata Allah. Anak-anak adalah sumber sukacita bagi orang tua, keluarga, dan gereja. Dan mereka sungguh berarti, sungguh berharga, dan menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Di tengah dunia yang penuh dengan persoalan saat ini, di mana anak-anak tidak mendapatkan sukacita karena peperangan, kekerasan, kelaparan, dan kehausan, anak-anak yang hidup di jalanan, anak-anak yang terpisah dari orang tua, anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang baik, atau menjadi mangsa para geng kriminal. Dan ini semua ada realitas yang kita alami dalam kehidupan ini, yang sekaligus mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya kita semua untuk saling membantu, saling menghadirkan sukacita satu dengan yang lain sebagai anak-anak Allah yang hidup. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan sabda Tuhan mengisahkan tentang Allah yang menyertai kita semua. Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan semua umat manusia. Ia senantiasa tinggal bersama dengan kita, menyertai kita. Ia tidak hanya menciptakan, tetapi firman-Nya ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yakni Yesus Kristus Putranya. Saat kita hidup dalam dosa, hidup tidak sejalan dengan firman yang Ia sampaikan, maka Putranya datang untuk memberi teladan dan sabda tentang kasih, agar umat manusia tetap bersatu dengan Allah Bapa. Ia pun mengajarkan kita untuk memanggil Allah Bapa di surga dengan panggilan Abba atau Bapa. Suatu sapaan yang dekat untuk menegaskan bahwa Allah senantiasa beserta kita. Penyertaan Allah terus nyata dalam hidup, di mana Ia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu, sehingga memberikan kita Roh Kudus. Roh yang menjadikan kita semua anak-anak Allah. Saudara terkasih, karunia Roh Kudus membuat kita mengerti kuasa Allah dan juga pengajaran Yesus. Roh Kudus memungkinkan kita menerima status sebagai anak-anak Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Roh Kudus memampukan kita untuk bertekun dalam doa dan memanggil Allah dengan sapaan Bapa, sebagaimana Yesus teladankan. Roh Kudus pula menghimpun kita untuk membangun relasi yang intim dengan Allah, bukan hubungan yang jauh dan berjarak. Saudara terkasih, hari-hari ini anak-anak bersukacita bersama Bapa Suci di Roma. Di antara kita memang bukan anak-anak lagi, tetapi kita semua adalah anak-anak Allah, di mana Allah senantiasa berserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Musa menunjuk penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Hanya ada satu Allah, yakni Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada Allah yang lain. Allah juga menyertai kita dengan menjadikan kita semua anak-anak-Nya. Kita yang hidup di dalam dosa, berkat Roh Kudus mendapat pengampunan, serta diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh pula yang menggerakkan anak-anak Allah untuk pergi dan bersaksi tentang kemahakuasaan Allah.
kita telah dibaptis dan mendapat karunia yang sama, sehingga diangkat menjadi anak-anak Allah untuk pergi mewartakan sukacita Injil dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku, Allah telah mengasihi kita dari segala kekekalan. Dia memandang kita dengan mata seorang bapa yang penuh kasih dan mata seorang ibu yang lembut, dan setiap hari menyertai kita, membaharui hidup kita dengan Roh-Nya. Untuk itu marilah kita berdoa, ya Allah, sertailah kami selalu, meski terkadang memilih untuk meninggalkan-Mu. Ya Tritunggal Maha Kudus, tuntunlah kami agar kami bersatu dengan-Mu dalam keabadian di surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.